welcome back to The East. Jalanin jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke, ini setelah sekian lama kita tidak produksi The East lagi karena berbagai kesibukan. Ada yang skripsi, ada yang ngurus pekerjaannya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas bagaimana cerita-cerita inspiratif dari narasumber kita pada kali ini. Pada episode kali ini dengan tema Dari NTT ke Bali, Menyamai Ide, Mengubah Dunia. Kita akan menghadirkan narasumber yang pasti sangat berkompeten di bidangnya, dimana pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena menghadirkan sosok perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Pasti teman-teman penasaran kan apa aja yang akan kita bahas pada episode kali ini? So, jangan skip-skip, harus dengarkan dari awal sampai akhir episode kita kali ini. So, langsung saja kita akan berkenalan langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Nadila. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu agar penonton bisa tahu nih kalau beliau siapa. Oke, baik, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Karin. Saya berasal dari NTT Boawai Nagekyo dan saat ini sebagai mahasiswa dari Udayana Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2021. Woi, luar biasa. Ada perempuan jurusan teknik sipil, guys. Terima kasih ya Kak Nadila. Oke, mungkin apa kabarnya hari ini, Karin? Baik sekali sih, karena kita kan tampil di sini kan harus semangat. Oke. Iya. Kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini sebagai seorang mahasiswa apa sih? Kalau sekarang sih lagi fokus buat kerja praktek ya di proyek, kemudian lagi fokus ke paguyuban juga karena bakal ada event-event yang gede juga nanti. Oke, ngomong-ngomong soal paguyuban, kalau boleh tahu paguyuban apa sih yang Kak Karin pimpin dan itu apa? Oke, baik. Paguyuban kami bernama Paguyuban Mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Udayana atau PMNTTK, seperti itu. Oke, jadi PMNTT ya. Jadi PMNTT ini anak-anak yang dari NTT yang berkuliah di Bali di Udayana. Di Udayana. Oke, berarti itu lingkupnya cuma universitasnya aja ya. Lebih spesifik. Oke. Tadi kita udah tahu kalau sebenarnya Kak Karin ini adalah ketua ya. Ketua dari Paguyuban Mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Udayana. Oke, Kak Karin, tadi kan Kak Karin bilang Kak Karin itu dari Boawai ya? Iya, Boawai. Oke, dari Bajawa. Ya, dekat Bajawa. Dekat Bajawa dari Nagekyo. Oke. Kalau boleh tahu Kak Karin ini anak keberapa mungkin dari keluarganya dan kenapa sih bisa memilih Bali untuk berkuliah nih? Karena kan kita tahu jauh ya jaraknya. Oke, saya anak pertama, anak sulung dari 5 bersaudara dan semuanya perempuan. Wow, luar biasa perempuan. Semuanya cewek. Oke. Kenapa saya pilih di Bali? Karena pertama-tama saya ingin membahagiakan dan membuat bangga kedua orang tua saya bahwa anak sulungnya ini nih bisa buat sekolah di luar dan mandiri. Kemudian saya ingin memberikan teladan yang baik kepada adik-adik tentang bagaimana sih kita tuh memanajemen diri sendiri untuk mengendalikan diri sendiri kalau seandainya jauh dari orang tua. Oke, sebagai anak perempuan pertama di keluarga nih kan, dan juga sebagai seorang pemimpin perempuan di Paguyuban Mahasiswa Nusa Tenggara Timur ini, apa sih perspektif dari sisi Karin bahwa melihat perempuan itu sebenarnya bisa menjadi seorang pemimpin? Oke, baik, terkait hal ini sebenarnya ya untuk latar belakang keluarga cukup banyak yang berada di bidang pemerintahan seperti itu, dan saya terinspirasi dari situ bahwa saya melihat saya sebagai perempuan ini juga bisa untuk memimpin. Jadi itu sih yang sumbangsi terbesar mengapa saya berani untuk menjadi seorang ketua di Paguyuban. Karin sebenarnya lebih ingin menyetarakan ya antara laki-laki dan juga perempuan bahwa memiliki porsi yang sama. Karin ini kan sebagai seorang ketua PMNTT dan juga perempuan pertama ya sebagai ketua di PMNTT ini untuk berapa periode mungkin Karin? Sekarang PMNTT sudah berapa periode? 3. Untuk 3 periode dan Karin merupakan perempuan pertama yang menjadi ketua. Apa sih visi misi dari Karin
untuk PMNTT ini? Oke, baik. Untuk visi misinya itu untuk secara umumnya itu adalah bagaimana kami di Paguyuban bisa menghadirkan sebuah wadah bagi teman-teman anggota untuk bisa mengembangkan diri dan bakat, di mana itu bisa berdampak terhadap masyarakat Bali, diri mereka sendiri dan saat mereka kembali ke NTT nantinya. Kemudian untuk secara spesifiknya nanti berkaca dari permasalahan sebelum-sebelumnya di periode yang lalu, di mana kami cukup sulit untuk mendapatkan gedung di kampus, karena sebelumnya itu kami selalu menggunakan gedung-gedung di luar kampus, di mana cukup mahal ya biayanya, membuat RAB itu bengkak. Nah, untuk sekarang kita lagi berusaha agar bisa memakai gedung di kampus, dan puji Tuhan sekarang kemarin sudah bisa kami pakai di gedung kampus. Wow, luar biasa. Terima kasih semua pihak yang sudah membantu kami kemarin. Kemudian untuk yang berikutnya adalah bagaimana sertifikat kepentingan itu bisa divalidasi SKP akademik dari mahasiswa sendiri, seperti itu. Berarti selama ini sertifikat dari PMNTT itu belum bisa masuk ke SKP-nya universitas ya? Itu belum semua bisa. Itu kemarin yang bisa itu cuma sertifikat yang pengabdian saja. Nah, terkait hal itu kita perlu untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari BEM sama DPM agar dengan cara mengajukan proposal untuk validasi ini untuk bisa mendapatkan SKP seperti itu, teman-teman. Oke, luar biasa ya Karin. Jadi ada beberapa kolaborasi yang ingin Karin jalankan dari PMNTT sendiri dengan berbagai pihak, kayak gitu. Sebagai seorang ketua perempuan ini Karin di PMNTT kan lumayan, menurut saya ini lumayan besar ya, karena seluruh mahasiswa NTT ini masuk ke dalam paguyuban ini. Apa sih insecure-nya Karin terhadap paguyuban ini? Insecure saya sebagai perempuan sebagai ketua gitu. Ya, betul. Oke, itu sebenarnya cukup banyak. Cuman hal yang paling mendasar itu adalah perempuan ini kan identik dengan suara yang, mohon maaf ya, agak cempreng seperti itu. Saya ini cempreng. Mungkin suara kita juga cempreng. Terus kami punya sebuah jargon. Yaitu Manyala. Nah, kemudian dari periode yang kemarin kan cowok semua kan. Terus saat jargon itu berkumandang kan vibe-nya itu kan lebih kepada apa ya? Lebih kepada kayak laki banget nih, tegas gitu. Terus untuk sekarang karena cewek, saya dulu sempat insecure karena saya itu cempreng kan, jadi kayak malu nih gitu loh. Tapi sekarang sih saya sudah tidak lagi insecure karena menurut saya itu adalah sebuah ciri khas dari perempuan yang patut untuk kita banggakan, seperti itu kan Nadila. Berarti insecure-nya Karin lebih kepada kayak suara gitu kan, karena laki-laki dan perempuan memiliki pasti beda. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah bagaimana perempuan itu kan lebih perasa ya, lebih kayak sensitif lah seperti itu. Karena pakai hati ya. Kadang-kadang ya tahulah dalam kita berdinamika ya, itu pasti akan ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, dan kadang-kadang saya sering terbawa dengan suasana. Namun sekarang itu saya berusaha untuk bagaimana saya jangan sampai untuk membawa hal-hal yang pribadi, hal-hal yang tadi sensitif tuh ke dalam paguyuban seperti itu. Berarti tetap profesional ya sebagai seorang ketua. Seperti itu. Karin, berbicara tentang Karin ini kan dari luar Pulau Bali. Apa sih yang melatar belakangi keluarganya Karin di NTT itu yang bisa membuat Karin memimpin di Bali ini, terkhususnya di PMNTT itu sendiri? Yang melatar belakangi keluarga sehingga saya bisa menjadi seorang pemimpin di PMNTT. Untuk keluarga saya di rumah, untuk orang tua saya, untuk bapak dan mama, itu kami diajarkan untuk sabar, kemudian menghargai semua orang yang kami temui, rendah hati, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kami mampu mengapresiasi semua hal-hal kecil yang kami capai dulu. Jadi hal itu juga saya bawa dan saya terapkan di sini, di mana setiap kali kami selesai acara, itu saya selalu jabat tangan kepada semua panitia dan semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau untuk meluangkan waktunya untuk gabung di acaranya kami, seperti itu. Berarti seperti lagu kayak semua aku dirayakan. Berarti untuk pencapaian besar kecil semua wajib dirayakan, harus diapresiasi ya. Luar biasa sih Karin, karena mungkin itu juga salah satu hal yang sepele tapi kadang hal kecil tapi sering disepelekan oleh orang-orang. Di rumah juga kan diajarkan untuk
sabar ya. Jadi sekarang itu di paguyuban saya belajar untuk bagaimana saya bisa memahami pendapat dari semua orang. Jangan kebawa emosi kalau sebenarnya ada perbedaan pendapat. Seperti harus sabar, harus melihat dari sisinya dia itu seperti apa begitu. Berbicara tentang Karin bisa membaca ataupun menerima pendapat dari orang lain, bagaimana sih Karin ini dan juga PMNTT mendukung anggotanya untuk pengembangan ide-ide kreatif yang mungkin bisa berdampak bagi NTT ataupun Bali sendiri? Pengembangan ide-ide kreatif ya. Sebenarnya untuk hal itu sudah kami tuangkan dalam semua proker yang kami jalankan di setiap divisi. Mungkin saya ambil contoh ya. Jadi kami di sini tuh punya sanggar tari, musik dan sastra. Di mana dalam setiap sanggar ini kami mewadahi anggota untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Seperti teman-teman yang pandai musik itu nanti kami ajarkan bagaimana bermusik dengan baik di sanggar kami, seperti teman-teman dari Toski Band. Nanti bisa di-searching-nya di Instagram. Namanya Toski Band ya guys, wajib follow. Lalu kami juga punya sanggar nih, sanggar tari. Nah itu kami sering tampil di acara paguyuban maupun di luar. Kemudian kami juga punya sanggar sastra tadi, di mana hasil puisi yang telah kami buat itu kami posting di Instagram kami. Kemudian hal-hal lain yang kami buat itu adalah kami punya sebuah program kerja ya, seperti webinar. Webinar online namanya Flow Bamora Muda Bercakap. Nah, di Flow Bamora ini kami menghadirkan narasumber yang benar-benar berkompeten di bidang yang kami angkat. Kemudian narasumber ini adalah anak-anak asli dari NTT yang sukses di bidang tersebut. Kemudian untuk sasaran pesertanya itu adalah teman-teman dari seluruh Indonesia. Berarti ini skalanya NTT, sudah nasional ya? Walaupun baik dari NTT maupun dari luar NTT, seperti itu Kak Nadila. Jadi kan secara tidak langsung kami ini mampu memberikan pengetahuan, terus pengalaman lewat webinar ini sehingga dapat membangkitkan nih motivasi untuk teman-teman kita agar bisa menjadi orang yang sukses, orang yang menginspirasi, dan jangan sampai hal atau masalah yang kami angkat dalam acara kami ini tuh terjadi lagi di masa yang akan datang, seperti itu. Luar biasa sekali, kayak banyak sekali program kerja sebenarnya dari PMNTT itu ya, kayak bagaimana PMNTT menjadi wadah buat anak-anak NTT yang ada di Bali, kayak gitu. Karin, berbicara tentang Karin membangun atau membuat program kerja, ada Flow Mukap, ada sanggar tari, ada sanggar musik dan lain-lain. Bagaimana sih cara Karin untuk menjaga solidaritas itu di Bali? Karena kan kita tahu banyak sekali isu-isu sosial yang sedang terjadi di Bali. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana Karin menjaga solidaritas itu? Yang perlu kita ketahui ya, bahwa kami di sini itu punya asas, yaitu asas kekeluargaan. Jadi itu selalu kami terapkan di semua kegiatan kami dan program kerja kami. Kemudian bagaimana sih cara saya untuk membangunnya dari pribadi saya sendiri? Pertama-tama saya perlu merangkul semua teman-teman, baik adik-adik tingkat maupun senior, supaya jangan sampai ada gap atau pembatas antara satu sama yang lainnya. Lalu saya punya contoh kasus nih, sebagai seorang pemimpin, kita perlu hadir di setiap masalah-masalah yang dialami oleh anggota. Seperti kemarin ada teman kami, waktu kami selesai rapat, dia kehilangan kunci motor. Hilang. Terus saya bersama teman-teman kami tetap membersamai, kami bantu, kami dorong sampai ke kosan. Dan di situ saya lihat dari anggota ini, dia kayak terharu, kayak dia benar-benar merasa bahwa disinilah rumah saya. Kayak kakak dong itu peduli sama saya, seperti itu. Itu sih kakak. Jadi lebih kayak kita bisa terlibat langsung dalam setiap masalah, seperti itu ya. Kemudian untuk ke program kerjanya itu, kami sendiri di paguyuban itu punya program kerja yang langsung terjun ke anggota, di mana itu bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan dan solidaritas. Yaitu yang pertama, kami punya program kerja itu open donasi. Itu buat anggota yang kalau ada kedukaan, orang tuanya meninggal atau adiknya, itu kami bakal open donasi berupa uang maupun kami kirim bingkisan atau
ataupun karangan bunga ke rumahnya. Nah, yang berikutnya kami punya program yang kedua, yaitu jenguk saudara. Jadi kalau seandainya ada yang sakit, ada yang mengalami musibah seperti itu, kami bakalan jenguk dengan bawa contoh kalau butuh uang kami bantu, lalu kalau butuh makanan seperti itu, kayak makanan yang bergizi ya, kayak susu, terus roti kami pasti bawa. Berarti pas sehat 5 sempurna. Iya, okay. Supaya cepat sembuh kan, dan juga dukungan moral gitu. Teman-teman bahwa ada kami nih di sini, jangan panik, jangan takut seperti itu. Jangan merasa sendiri. Kemudian kami punya juga program kerja yang berikutnya adalah jemput saudara. Di mana teman-teman mabah nih yang baru ke Bali, belum ada kenalan, kayak bingung siapa yang jemput kami, itu kami bisa jemput nanti dari divisi sosial. Itu kami bakalan jemput. Kami juga bantu antar kalau misalnya butuh bantuan buat antar ke pelabuhan maupun ke bandara seperti itu. Oh iya, terus masih ada lagi nih, masih banyak ini nih. Boleh sambil kita diskusi dan cerita saja. Kami punya lagi program kerja namanya Jumpa Malam Minggu. Kayak jamming, itu tuh ada live musik dengan games-games yang menarik, sehingga pada hari itu teman-teman anggota itu bisa hadir, kemudian saling bertukar pikiran, bercerita, bersenda gurau. Pokoknya gimana ya, itu tuh kayak bisa membuat kita tuh kayak semakin akrab. Dari yang kenal jadi kenal, yang sudah kenal semakin akrab lagi, seperti itu. Mungkin tadi saya sedikit tertarik dengan yang jemput saudara itu. Mungkin Karin bisa jelaskan ataupun bagaimana sih langkah-langkah, karena kan siapa tahu mungkin penonton kita masih ada yang di NTT mau berkuliah di Bali tapi bingung karena takut sendiri gitu. Mungkin ada kontak person ataupun follow Instagram PMNTT atau seperti apa sih Karin? Terkait hal ini, teman-teman semuanya yang bakal kuliah di UNUT ya, dan jangan lupa masuk ke kami Paguyuban NTT. Kalau seandainya kalian bingung kayak ke Bali siapa yang bakal jemput, tenang saja, kalian hanya perlu ke Instagram kami yakni PMNTT, kemudian kalian bisa cari ada postingan yang khusus membahas tentang jemput saudara. Atau teman-teman bisa langsung kontak saja lewat DM ke humas kami, nanti dibalas, kemudian bakal diarahkan untuk kontak siapa seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih di NTT yang mau kuliah di UNUT, jangan khawatir, jangan merasa sendiri bahwa NTT ini akan selalu membersamai teman-teman semuanya. Betul sekali. Karin, jawabannya sangat luar biasa sekali tadi. Kayaknya kita perlu minum dulu ya, karena sepertinya Karin sangat tegang dan sangat membara untuk membahas pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya. Minum dulu guys. Disponsor oleh Soekarno Glitter, jangan lupa follow. Karin, tadi Karin sudah menjelaskan banyak sekali program kerja yang dilakukan oleh anak-anak NTT. Apa sih tantangan terbesar mahasiswa NTT yang ada di Bali? Mungkin dari segi sosial, budaya, ataupun integrasi lingkungannya sendiri. Bagaimana PMNTT mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Seperti itu. Jadi terkait tantangan itu untuk saat ini, karena citra kita di Bali itu kurang bagus, walaupun tidak semua orang berpandangan demikian, namun hal ini cukup menyulitkan mahasiswa untuk mencari kos-kosan, terutama teman-teman kita yang mahasiswa baru, karena kemarin itu banyak sekali teman-teman kita yang ditolak di kos-kosan, tidak dapat tempat tinggal, terus mereka kayak bingung nih harus kemana, dan terpaksa harus mencari kos-kosan dengan harga yang cukup mahal, kayak 2 jutaan gitu. Gila. Itu cukup sulit sih. Kemudian untuk bagaimana sih Paguyuban mengatasi hal ini? Apa kontribusi kami? Jadi kami di sini punya list kos-kosan yang bersumber dari referensi cutting serta hasil survei yang dimana sekiranya mau menerima kita yang berasal dari NTT seperti itu. Kemudian kami juga berupaya untuk meningkatkan citra positif kita di Bali dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengabdian masyarakat seperti clean up, kemudian ada fun teaching, dan kami juga pernah mengadakan tanam bakau seperti itu. Cuman hal ini kurang dikenal oleh masyarakat Bali, kurang dipublish lah oleh media-media lokal di sini seperti itu. Jadi itu adalah sebuah tantangan juga ya bagi kami. Jadi kami sekarang
untuk mengatasi hal ini, kami sedang menggarap website dengan berkolaborasi dengan Probamora dari Kakak Umbu, di mana sekiranya semua program yang kami jalankan itu bisa kami posting di website ini seperti itu. Jadi biar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan juga masyarakat Bali seperti itu ya. Berbicara tentang tadi Karin cerita bahwa masalah kos-kosan dan lain-lain, itu kan pasti ada stereotype yang kurang baik untuk anak-anak NTT atau mahasiswa NTT. Bagaimana sih anak-anak atau anggota-anggota atau Karin sendiri sebagai seorang ketua menghadapi stereotype yang ada itu? Oke, baik. Terkait ini ya, itu pertama-tama harus kepada diri sendiri ya, tentang bagaimana kita mahasiswa itu membawa diri kita di kos-kosan maupun di kampus. Contohnya nih, misalkan saya di kos-kosan saya itu saya tidak membuat keributan, lalu tidak membuat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan seperti itu. Jadi itu dapat menimbulkan kesan positif bagi ibu kos. Lalu juga menjaga kebersihan, rajin sapu halaman kosan, tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu juga dapat berkontribusi untuk memberikan kesan positif dari ibu kosan atau pemilik kosan kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kita mampu menunjukkan kemampuan kita, bukan untuk berkelahi ya, tapi bagaimana kemampuan untuk memperoleh prestasi, bukan dengan cara berkelahi ataupun tawuran seperti itu, tidak sama sekali, tapi kita bisa mengikuti perlombaan sesuai dengan bidang studi kita masing-masing. Kayak kalau di teknik itu kami mengikuti lomba tender, terus lomba jembatan. Nah, kan kalau kita juara nih kan bisa diposting tuh di medsos. Kan itu kan secara tidak langsung dapat memberikan citra yang positif bagi anak-anak dari NTT. Kemudian, misalkan teman-teman join kegiatan ataupun organisasi nih, kayak di kampus, kayak Hima, kemudian kayak kelompok studi. Nah, itu kalian bisa memberikan nih teladan yang baik dengan datang tepat waktu, mendengarkan rapat. Dari itu kan teman-teman kalian bisa bilang, oh dia ini beda nih dari yang lain, dia ini ternyata tuh anak-anak NTT tuh hebat-hebat gitu loh, seperti itu teman-teman. Jadi dari hal-hal kecil sebagai mahasiswa. Iya, sebenarnya sangat sederhana ya, mulai dari tadi Karin cerita kalau cuman sapu, tidak boleh buat keributan, karena memang mungkin itu adalah hal-hal kecil yang mungkin sering disepelekan oleh anak-anak NTT yang baru datang ke sini, karena mungkin mereka menganggap bahwa itu adalah habit mereka. Tapi ketika kita datang ke tempat yang baru, kita datang ke tanah rantauan yang itu bukan adalah tanah kita sendiri, kita harus bisa menyesuaikan dan juga adaptasi ya dengan budaya, lingkungan dan lain-lain yang kita tinggali. Sebenarnya nih Kak Nadila, kalau kita ingin berkumpul bercerita itu tidak masalah. Cuma kita perlu tahu di mana tempatnya dan waktunya. Harus ada batasannya. Jangan sampai ketika sudah jam malam kalian masih berkumpul. Itu kan kurang kurang pantas lah untuk dilihat oleh ibu kos dan juga pasti mengganggu teman-teman kosan yang lain seperti itu teman-teman. Oke, betul sekali Karin. Karena kayaknya masalah kos-kosan itu dan ribut berkumpul cerita dan lain kayaknya itu dialami oleh seluruh masyarakat ataupun siswa ya teman-teman. Iya, dan itu ya mungkin itu hal kecil yang kita sering sepelekan. Oke Karin, kayaknya kita sudah banyak sekali berbicara tentang bagaimana Karin menjadi seorang pemimpin, bagaimana Karin dari latar belakang keluarganya. Kita lanjut nih, mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Sebagai seorang pemimpin perempuan pertama di PMNTT ini, apa sih pencapaian yang Karin melihat bahwa PMNTT ini untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan mau seperti apa? Oke, baik, untuk hal ini cukup emosional juga. Untuk 5-10 tahun ke depannya, itu kan pasti kita sudah berumur 8 tahun lebih seperti itu. Dan pasti teman-teman ataupun penerus nantinya bakal mengalami hal-hal masalah yang lebih kompleks daripada sekarang. Yes, betul sekali. Sebenarnya tuh teman-teman, mungkin kalian bakal lihat ini kayak 5 tahun lagi, kalian perlu ingat bahwa we never know. Bahwa hal terpenting yang perlu kalian wariskan dan kalian jalankan nanti adalah asas kekeluargaan. Karena itu adalah solusi dari setiap masalah yang bakal kalian hadapi nanti. Saya juga berharap
untuk 5-10 tahun ke depan paguyuban ini nih mampu mencetak prestasi-prestasi. Teman-teman anggota itu mampu membawa nama paguyuban ke kancah nasional sehingga kita boleh dikenal tidak hanya di Bali tapi juga di nasional seperti itu. Kemudian saya juga berharap untuk 10 tahun ke depan PMNTT ini mampu menjadi sebuah wadah bagi teman-teman anggota yang tidak hanya memberikan pengembangan bakat maupun minat, tapi juga mampu untuk memfasilitasi hal tersebut secara lebih baik lagi. Dimana mungkin kita sudah punya studio untuk latihan musik, kemudian kita kita sudah punya gedung yang prepare untuk kita adakan seminar, kemudian adakan rapat seperti itu. Begitu. Kayaknya saya perlu aminkan untuk semua hal-hal baik ya Karin untuk PMNTT untuk sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mungkin saya sedikit highlight dari podcast kita kali ini bahwa tadi Karin sempat bilang kalau perempuan dan laki-laki itu harus setara, harus punya posisi yang sama, dimana kalau misalnya laki-laki menjadi seorang pemimpin, perempuan juga bisa nih menjadi seorang pemimpin. Dan juga ada tadi sedikit highlight yang terakhir itu Karin sempat bilang kalau kita itu harus bisa beradaptasi. Jadi maksudnya dalam hal ini meskipun kita punya habit ataupun kebiasaan di tempat kita yang aslinya mungkin di NTT atau dimanapun, ketika kita datang merantau ataupun kita berkunjung ke suatu daerah untuk menetap dan tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama mungkin untuk berkuliah, untuk kerja dan lain-lain or anything itu, kita harus ingat satu hal bahwa kita harus bisa menghargai budaya, menghargai sosial mereka, menghargai lingkungan, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Guys, kita sudah tiba di penghujung acara. Tadi kita sudah banyak bahas ataupun kita sharing tentang bagaimana sih Karin di latar belakang keluarganya, dan Karin merupakan juga pemimpin perempuan pertama ya di PMNTT ini. Karin, mungkin kalau boleh tahu PMNTT ada jargon nggak sih? Ada dong. Apa tuh? Jadi ntar kalau saya bilang kita berdua aja, PMNTT kita bilang menyala, kayak gitu. Mau dicoba sekarang? Boleh, silakan. Sama-sama ya kan. PMNTT menyala. Semoga dengan jargon ini adalah menyala, PMNTT terus menyala dimanapun teman-teman berkontribusi, dimanapun teman-teman tinggal, teman-teman tetap terus menyala dan juga bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya teman-teman. Teman-teman, ini adalah pembicaraan terakhir kita di podcast kali ini. Jangan lupa untuk menonton podcast episode ke-6 dan juga jangan lupa untuk terus pantengin Instagram dan juga YouTube kita untuk mendapatkan informasi ataupun podcast episode-episode yang akan datang dengan yang pastinya dengan tema yang sangat luar biasa dan juga narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Untuk itu saya Nadila, saya Karin. Sampai lupa di program DI selanjutnya. Untuk itu saya Nadila, saya Karin. Jalan yang jauh, jangan lupa ingat rumah.